Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian ilmiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, tambahan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan dan mengikuti yang baiknya. Adapun tema pembahasan kita dalam kajian kali ini adalah seperti yang tadi disampaikan, meniti jalan kebenaran. Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meniti jalan kebenaran artinya adalah menempuh jalan yang lurus yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Jalan yang lurus adalah Islam. Islam adalah kebenaran. Kebenaran adalah apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang paling utama untuk dikatakan berada di atas kebenaran dan paling mengikuti kebenaran adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan fitrah dalam diri semua manusia untuk bisa menerima kebenaran, tunduk kepada kebenaran, tentram dengan yang namanya kebenaran, cenderung kepada kebenaran, dan mencintai kebenaran. Akan tetapi banyak perkara-perkara yang kemudian memalingkan manusia dari fitrahnya itu tadi. Oleh karenanya, meniti jalan kebenaran itu butuh kepada upaya, butuh kepada kesabaran, dan mengetahui segala hal yang bisa menghalangi untuk kita bisa meniti jalan tersebut. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau telah menjelaskan hal ini secara detail. Maka di antara upaya yang harus kita lakukan agar kita dapat meniti jalan kebenaran, di antaranya yang pertama adalah al-imanu bihi wal i'tiraf. Mengimani kebenaran dan mengakuinya. Ini yang pertama. Mengimani kebenaran sebagai sebuah kebenaran dan mengakuinya adalah hal yang penting. Sebelum kita berbicara soal upaya-upaya yang lainnya, karena ini yang paling utama. Keimanan dulu. Adakah keimanan terhadap kebenaran atau tidak? Kalau sudah ada keimanan terhadap kebenaran, maka tinggal melewati upaya-upaya berikutnya. Saya katakan keimanan kepada kebenaran adalah satu hal yang paling mendasar. Karena kebenaran apapun tidak akan pernah bisa kita raih kalau tidak ada keimanan kita terhadapnya. Bahkan seluruh amal soleh pun menjadi sesuatu yang tidak berarti jika tidak didukung dengan keimanan. Kita tahu semua bahwa syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua, ikhlas dan mutaba'ah. Dua syarat ini nggak akan bisa diwujudkan dengan baik tanpa adanya keimanan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Lihat di situ. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, punya iman. Ini hal yang penting, punya keimanan. Maka meniti jalan kebenaran, upaya pertama yang harus kita lakukan adalah mengimaninya. Mengimani kebenaran sebagai sebuah kebenaran dan mengakui. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan kebenaran itu, tujuan utamanya tiada lain adalah agar kita mengimaninya. Mengimani kebenaran tersebut terlebih dahulu. Di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْإِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. Agar orang-orang yang diberi ilmu itu tahu bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang datang dari Rabbmu, fayu'minu bihi, sehingga mereka mengimaninya. Lihat. Ketika kebenaran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua ini tujuannya agar orang-orang itu mengimaninya. Imani kebenaran ini sebagai sebuah kebenaran. Fatukhbitalahu qulubuhum, lalu kemudian hati-hati mereka itu akan tunduk di hadapannya. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar akan menunjuki orang-orang yang beriman menuju jalan yang lurus, meniti jalan kebenaran. Kapan itu? Ketika sudah ada iman. Mengimani kebenaran sebagai sebuah kebenaran dan mengakuinya. Kalau masih ragu, maka seseorang tidak akan pernah bisa meniti jalan kebenaran.
Kalau ragu tentang Al-Quran, ragu tentang hadis, tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sampai kapanpun gak akan pernah bisa meniti jalan Quran dan sunnah, jalan kebenaran. Tapi kalau sudah ada iman kepada Al-Quran sebagai kitabullah, iman kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini menjadi jalan seseorang untuk bisa meniti kebenaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang lain di Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-53 memberikan pujian kepada orang-orang yang ketika kebenaran ditampakkan di hadapan mereka, kemudian secara langsung mereka menyatakan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Wa idza yutla alaihim, dan apabila disampaikan kepada mereka tentang kebenaran, qalu, maka mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman kepadanya. Innahul haqqu mir rabbina, sungguh ini adalah kebenaran yang datang dari Rabb kami. Inna kunna min qablihi muslimin, dan sebelumnya pun kami termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa membenarkannya. Nah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang cenderung mudah menerima kebenaran, mengimani langsung kebenaran ketika kebenaran itu datang. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang ketika kebenaran itu datang kemudian mendustakannya. Di Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi ija'ah." Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang kadzdzaba 'ala Allah, mendustakan Allah, wa kadzdzaba bis-sidqi, dan mendustakan kebenaran ija'ah, ketika kebenaran itu datang kepadanya. Disebut orang yang paling zalim oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, itu upaya yang pertama. Upaya yang kedua agar kita dapat meniti jalan kebenaran adalah ittiba'ul haqq wa qubuluhu, mengikuti kebenaran dan menerimanya. Mengimani kebenaran sebagai sebuah kebenaran dan mengakuinya, itu saja belum cukup. Itu saja belum cukup. Dan itu adalah upaya yang pertama. Tapi itu belum cukup. Mengimani kebenaran sebagai sebuah kebenaran dan mengakuinya, ini belum cukup. Harus ada upaya yang lain selain itu. Karena di zaman sekarang ini orang cenderung lebih bisa mengklaim sesuatu, mengakui sesuatu daripada membuktikan sesuatu. Jumlah orang-orang yang pandai mengklaim sesuatu, mengakui sesuatu, itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah orang-orang yang mampu membuktikan sesuatu. Kalau cuma sekedar menyatakan keimanan, saya percaya, saya beriman kepada kebenaran, ini banyak. Tapi sejauh mana pembuktiannya? Nah, ini perlu penelitian, perlu dilihat. Dan sesungguhnya fenomena yang seperti ini adalah fenomena yang pernah dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita melalui sabdanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma jaa'a ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Sebaik-baik generasi manusia itu adalah yang hidup di masaku, kata beliau.
kemudian setelahnya, dan setelah itu datang suatu kaum yang mereka bersaksi dalam keadaan tidak diminta untuk bersaksi. Lebih cenderung pandai mengklaim sesuatu daripada membuktikan sesuatu. Padahal sesungguhnya yang dibutuhkan itu adalah bukti real, bukti nyata, bukan hanya sekedar apa? Klaim, bukan hanya sekedar pengakuan. Jadi dalam kita meniti jalan kebenaran tidak cukup hanya sekedar menyatakan beriman kepada kebenaran sebagai sebuah kebenaran, tapi harus ada bukti berikutnya. Apa bukti kebenaran iman terhadap sebuah kebenaran itu? Buktinya adalah ittiba'ul haq wa qubuluhu, menerima kebenaran itu dan mengikutinya. Banyak orang yang mengklaim bahwa kami di atas kebenaran, kami mengikuti Quran dan Sunnah, tapi bukti nyatanya sangat bertolak belakang dengan klaimnya, dengan pengakuannya. Ya. Ingat, zaman sekarang ini jumlah orang-orang yang seperti ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang mampu membuktikan kebenaran dari klaim-klaimnya. Banyak orang yang mengatakan nahnu ma'al ulama, kami bersama dengan para ulama kibar. Kami berjalan bersama dengan para ulama, tapi ketika ada bimbingan para ulama bahasanya lain. Bimbingan para ulama ini tidak fair. Bimbingan para ulama ini berat sebelah. Bimbingan para ulama ini dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Lihat. Padahal klaim pertamanya, pengakuan pertamanya adalah kami bersama dengan para ulama. Tapi ketika ada bimbingan para ulama, gak nampak bukti nyata dari klaimnya itu. Malah mentakwil, malah mengatakan hal-hal yang tadi. Ini bimbingan yang tidak fair. Ini bimbingan yang berat sebelah. Ini bimbingan yang merugikan yang lainnya. Ada juga banyak orang yang mengatakan nahnu ma'al asatidzah, kami berjalan bersama dengan para asatidzah, kami mengikuti bimbingan asatidzah. Tapi ketika bimbingan asatidzah itu ada, jawabannya, wah ini bimbingan tidak fair. Ini bimbingan berat sebelah. Ini komando, bukan bimbingan. Ini itu. Ini anu terus, ya. Dalam keadaan sebelumnya sudah menyatakan nahnu ma'al asatidzah, kami akan mengikuti bimbingan asatidzah. Tapi bukti nyatanya enggak ada. Bukti nyatanya enggak ada. Padahal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bukti nyata atau sebuah fakta itu menjadi dalil ya tentang sebuah kebenaran. Maka upaya kita selain menyatakan keimanan kepada kebenaran sebagai sebuah kebenaran dan mengakuinya, juga ittiba'ul haq. Upaya berikutnya adalah mengikuti kebenaran wa qubuluhu, dan menerimanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Muhammad ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga memuji orang-orang yang beriman, alladzina yattabi'unal haq, yang mereka benar-benar mengikuti kebenaran. Lihat. Allah memuji orang-orang yang beriman yang mengikuti kebenaran. Jadi tidak cukup hanya sekedar mengimaninya saja, tapi harus ittiba, harus mengikuti kebenaran itu. Allah berfirman, "Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila wa annal ladzina amanu taba'ul haqq mir rabbihim." Yang demikian itu dikarenakan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, mereka mengikuti kebatilan. Mereka mengikuti kebatilan. Karena diawali dengan kekafiran, diawali dengan kekufuran, maka berikutnya bentuk nyata dari kekufuran itu mengikuti apa? Kebatilan. Wa annal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman diawali dengan apa? Keimanan. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqq.
Adapun orang-orang yang beriman, maka ittaba'u al-haq, mereka mengikuti apa? Kebenaran. Mir rabbihim, dari Rabbnya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, fal haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran itu adalah sesuatu yang paling berhak untuk diikuti. Jangan ikuti si fulan wala si allan. Jangan ikuti alim fulani, alim allani. Ikuti kebenaran. Fal haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Kalau kita mengikuti kebenaran, kita akan selamat. Tapi kalau kita mengikuti versi tertentu, orang tertentu, maka tidak ada jaminan keselamatan. Meniti jalan kebenaran itu bukan mengikuti fulan dan allan, tapi mengikuti kebenaran. Kalau kita mengikuti kebenaran, maka secara otomatis kita akan bersama dengan ahlinya, dengan ahlul haq. Ya. Ini yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, upaya ketiga adalah at-taslimu wal inqiyadu. Berserah diri di hadapan kebenaran dan patuh terhadap kebenaran. Dengan bahasa lain, adamul i'tirad, tidak menentang kebenaran. Ya. Dengan bahasa lain, tidak menentang kebenaran. Ketika kebenaran itu datang, diimani, diikuti, kemudian tidak ditentang. Di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, maka sekali-kali demi Rabbmu, la yu'minun, mereka itu belumlah dikatakan beriman sampai mereka mau menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah itu tidak ada keberatan sedikit pun dalam diri mereka atas apa-apa yang kamu putuskan. Mereka senantiasa berserah diri di hadapannya. Ini dia. Penting untuk berserah diri. Ya. Karena meniti jalan kebenaran itu bukan hal yang mudah. Ya. Bisa saja seseorang sudah mengimani kebenaran. Seseorang sudah mengikuti kebenaran. Tetapi ya, ketika tidak mau berserah diri di hadapan kebenaran, maka ia tidak jadi meniti jalan kebenaran. Jadi harus ada sikap taslim, penerimaan terhadap kebenaran. Tidak menentang, tidak banyak mentakwil, tidak banyak mengolah kebenaran menjadi sesuatu yang bias. Kan banyak orang yang sudah jelas Qur'annya, sudah jelas hadisnya, tetapi diolah. Ketika sudah diolah, hasilnya kebenaran itu menjadi sesuatu yang bias, menjadi sesuatu yang tidak jelas. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berserah diri di hadapan kebenaran, tidak menentang sedikit pun kebenaran. Ya. Demikian juga para tabi'in, mereka dididik oleh para sahabat untuk seperti ini. Ada sebuah riwayat disebutkan bahwa Ma'adah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, "Ma balul haidhi taqdi shaum wa la taqdi shalat?" Kenapa sih wanita yang haid itu disuruh mengqadha saum tapi tidak mengqadha salat? Karena memang wanita yang haid enggak boleh salat, enggak boleh saum, ya kan? Tapi saumnya saja yang diganti, yang diqadha, kalau salat jangan. Ini pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Mendengar pertanyaan itu, sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian balik bertanya kepada si menanya, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu ini termasuk golongan Khawarij, golongan Haruri?
Golongan Khawarij dikatakan Haruri karena mereka pada saat itu berkumpul di sebuah perkampungan yang disebut dengan Haruri itu. Haruro. Akhirnya dinisbatkan ke sana. Kadang dibilang Khawarij, kadang dibilang apa? Haruri. Apakah kamu ini termasuk golongan Haruri? Karena dikenal kalau golongan Haruri ini adalah orang-orang yang suka memutar-mutar kebenaran, dalil, Quran dan Sunnah. Tidak seutuhnya mengamalkan Quran dan Sunnah. Nah. Kemudian kata si benarnya, lastu biharuriyah. Aku bukan dari golongan Haruri. Aku bukan dari golongan Khawarij. Aku hanya ingin bertanya saja soal ini. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian menjawab, kunna yusibuna dzalik. Dulu kami biasa menjalani masa haid, ya sama-sama wanita. Kami biasa haid. Di masa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami hanya diperintah untuk mengqadha saum dan tidak diperintah mengqadha salat. Jawaban ini yang perlu untuk digarisbawahi. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kami hanya diperintah untuk mengqadha saum dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ketika beliau ditanya mengapa wanita yang haid disuruh mengqadha saum dan tidak mengqadha salat, jawabannya hanya kami disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu, tidak lebih, tidak kurang. Sekali lagi jawaban ini yang perlu untuk digarisbawahi, karena jawaban ini menunjukkan bagaimana mauqif sahabat, mauqif Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau tidak mentakwil, beliau tidak mencoba menjabarkan disuruh mengqadha saum karena begini, tidak disuruh mengqadha salat karena begini. Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seutuhnya beliau sampaikan kembali. Memang seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengqadha saum dan tidak mengqadha salat. Terlepas dari apakah ada hikmah di balik itu atau tidak. Karena persoalan hikmah bukan sesuatu yang mesti harus kita ketahui dari setiap adanya larangan maupun dari perintah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menampakkan ketundukan, kepasrahan di hadapan kebenaran. Selesai. Ini mauqif sahabat. Pasrah. Tidak mentakwil. Tidak mencoba untuk menafsirkan sendiri. Begini, begitu, tidak. Tapi taslim. Selesai. Ini upaya penting yang harus kita tempuh. Tampakkan sikap berserah diri di hadapan kebenaran. Kalau sudah ada datang jelas kebenaran petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kewajibannya selesai. Samina wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tidak perlu mentakwil begini begitu. Tidak perlu mengatakan oh ini berlakunya dulu. Kalau zaman sekarang nggak mungkin bisa diamalkan, nggak mungkin bisa berlaku. Kalau sudah seperti ini berbahaya. Ini tanda-tanda awal di mana orang itu akan menolak kebenaran. Tanda-tanda awalnya seperti itu. Disampaikan hadis, mulai berpikir, sepertinya ini zaman dulu berlakunya. Kalau zaman sekarang kayaknya sulit. Masyarakat kita nggak bisa seperti ini. Ini tanda-tanda awal. Orang itu menolak apa? Kebenaran. Tidak mau meniti jalan kebenaran. Kalau jujur mau meniti jalan kebenaran, maka konsekuensinya adalah berserah diri sepenuhnya di hadapan kebenaran itu. Nggak usah menambah-nambahi, tidak usah mengurangi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dulu Imran ibn al-Husain beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Al-haya' la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Kemudian tiba-tiba ada orang yang dikenal dengan nama Bashir bin Ka'ab. Bashir bin Ka'ab kemudian mengatakan, fil hikmah maktubun inna minal haya waqar wa inna minal haya sakinah. Disebutkan dalam buku-buku hikmah, ini kata Bashir bin Ka'ab, bahwa
di antara sifat malu itu akan mendatangkan ketenangan. Di antara sifat malu itu akan mendatangkan kelembutan. Maka Imran bin Husain kemudian berkata kepadanya, "Uhadditsuka an Rasulillah." Aku tadi menyampaikan kepadamu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tuhaddithuni an sahifatika. Kemudian engkau sampaikan kepadaku dari buku catatanmu soal hikmah itu. Ini artinya Imran bin Husain ingin menegur Bashir bin Ka'ab. Kalau sudah ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah, enggak perlu ditambah dengan keterangan yang lain. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Berarti segenap kebaikan ada dalam sifat malu. Enggak perlu sampai mendatangkan perkataan-perkataan orang yang lain. Oh, sifat malu itu bisa memberikan ketenangan, sifat malu itu bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan kelembutan. Percuma karena semua itu sudah ada dalam kalimat khair, dalam kalimat apa? Baik yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini. Ya. Ada contoh lagi. Harun ar-Rasyid. Ya. Harun ar-Rasyid pernah menyampaikan hadis, ihtajja Adam wa Musa. Adam dan Musa saling berbantah-bantahan. Hadis riwayat Bukhari. Adam dan Musa saling berbantah-bantahan. Sekali lagi hadis riwayat Bukhari. Di mana Musa mengatakan kepada Adam, karena kesalahanmu lah kami semua dikeluarkan dari surga. Kemudian Adam menjawab, engkau adalah orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa engkau mencelaku? Sedangkan ini sesuatu yang sudah terjadi sebelum aku diciptakan. Terjadi bantah-bantahan. Ketika Harun ar-Rasyid menyampaikan hadis ini, pamannya mendengar. Kemudian pamannya mengatakan kepadanya, mata iltaqaya. Kapan ketemunya Musa sama Adam? Di mana ketemunya Musa sama Adam? Kapan ketemunya Musa dan Adam? Di mana ketemunya Musa dan Adam? Marah Harun ar-Rasyid. Hingga kemudian pamannya sendiri dipenjarakannya. Karena kata-kata itu adalah kata-kata yang mengandung penolakan. Tanda-tanda awal. Gak perlu ditanya kapan Musa ketemu dengan Adam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj bertemu dengan para anbiya, ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, pasti terjadi. Gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu ditanyakan memangnya kapan Adam ketemu sama Musa. Kalau orang sudah mulai menampakkan keberatan, ya, kemudian mencoba memikirkan, ini menjadi tanda-tanda awal. Tidak mendapatkan taufik untuk bisa meniti jalan kebenaran. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga pernah, ya, ketika beliau Imam Syafi'i menyampaikan sebuah hadis, datang seorang laki-laki. Ta'khudhu bihi ya Aba Abdillah. Engkau mau mengamalkan hadis ini wahai Abu Abdullah? Ya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Afil kanisati ana?" Apakah aku ini sekarang sedang berada di gereja? Apakah aku sekarang ini sedang memakai pakaian orang kafir? Naam, akhudhu bihi. Kata Imam Syafi'i, "Ya, tentu saja aku akan mengamalkan hadis ini." Karena aku bukan orang kafir. Kalau orang yang ada di gereja itu kan sebagai tanda-tanda kalau dia kafir. Kalau ada orang yang pakai pakaian kafir berarti tanda awal kalau dia apa? Kafir. Ketika ada orang yang bertanya, apakah kamu mau mengamalkan hadis ini wahai Abu Abdullah Syafi'i? Imam Syafi'i marah. Kemudian mengatakan, apakah kamu lihat sekarang ini saya sedang ada di gereja atau memakai pakaian orang kafir? Tentu saya akan mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma balaghani min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'malu bih.
Semua yang sampai kepadaku dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu aku akan mengamalkannya. Inilah sebuah ketundukan. Inilah sebuah kepasrahan yang nyata, kepasrahan yang sempurna di hadapan kebenaran. Karena kebenaran yang mutlak itu hanya datang dari Allah dan apa-apa yang datang dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kebenaran itu sesuatu yang harus diambil. Apakah kebenaran itu menjadi hujah bagi kita atau ada kebenaran yang menghujat kita, yang mengkritik perbuatan kita? Semuanya harus diambil. Biasanya banyak orang itu hanya mau mengambil kebenaran ketika kebenaran itu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tapi ketika kebenaran itu menghujatnya, mengkritiknya, maka berat untuk apa? Mengambilnya. Ini keliru. Kalau kita ingin meniti jalan kebenaran, maka secara mutlak harus kita ambil kebenaran itu. Entah sesuai dengan selera kita, atau justru bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Selama itu kebenaran, maka mutlak harus kita terima. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, upaya berikutnya yang keempat adalah ta'zimul haqqi wa mahabbatuhu. Mengagungkan kebenaran dan mencintainya. Mengagungkan kebenaran dan mencintainya. Mengagungkan kebenaran dapat dilakukan di antaranya dengan mengamalkan kebenaran itu. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Menghormati kebenaran dan menghormati ahlinya. Menghormati majlis al-haq. Menjunjung tinggi perkataan-perkataan yang hak. Semua itu masuk ke dalam bagian mengagungkan kebenaran dan mencintainya. Ikhwan fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sikap para salaf dalam hal ini sangat nyata sekali. Nyata dapat kita temukan dalam biografi sejarah kehidupan mereka. Mereka sangat tinggi pengagungannya terhadap kebenaran dan sangat tinggi pula kecintaannya terhadap kebenaran. Salah satu contohnya adalah ada sebuah riwayat dari Abu Abdullah Al-Hakim, Imam Al-Hakim. Qala Abu Abdullah Al-Hakim, sami'tu Syekh Abu Bakr Ahmad bin Ishaq Al-Faqih wa huwa yunadiru rajulan. Faqala Syekh haddatsana fulan. Wa bada'a yasrudu lahu sanad ad-dalil. فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا فقال له الشيخ قم يا كافر ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا طرده ثم التفت إلينا فقال ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. Kata Abu Abdullah Al-Hakim, saya pernah mendengar Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Faqih. Ketika itu beliau sedang diskusi dialog dengan seorang laki-laki. Kata Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Faqih, haddatsana fulan. Berarti ini mengutip apa? Mengutip apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana fulan. Mulai menyebutkan sanad hadis. Tiba-tiba si laki-laki yang sedang diskusi dan dialog dengannya berkata, "Da'na min haddatsana." Sudahlah, tinggalkan haddatsana. Sampai kapan kita mau terus mengucapkan haddatsana, haddatsana, haddatsana? Mendengar itu, Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq berkata, "Kum ya kafir." Pergi kamu, kafir. Wala yahillu laka an tadkhula dari ba'da hadza. Enggak halal bagimu untuk masuk ke rumahku setelah ini.
Diusir sama beliau. Kemudian iltafata ilaina, kata Imam Al-Hakim, beliau Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq melirik kepada kami dan berkata, sungguh sebelumnya aku enggak pernah ngomong kepada seorang pun, la tadkhul dari, kamu jangan masuk ke rumahku, kecuali ke orang ini. Diusir. Kenapa? Karena laki-laki tadi tidak menampakkan pengagungannya dan kecintaannya kepada kebenaran, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa dialog dilanjutkan? Untuk apa diskusi dilanjutkan? Kalau ketika kita menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ditolak, jangan pakai hadis lah, pakai yang lainnya. Percuma. Ya. Jangan dilanjutkan diskusi dan dialog seperti itu. Para salaf sangat marah ketika ada orang yang disampaikan kepadanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menolak. Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq marah ketika seorang laki-laki yang berdialog dengannya menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sungkan-sungkan ia mengatakan, "Kum ya kafir. Pergi kamu wahai kafir. Jangan pernah masuk rumahku setelah ini." Padahal sebelumnya Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Faqih enggak pernah bilang seperti itu kepada siapapun. Santun, baik, enggak pernah mengusir seseorang dari majelis. Baik, santun, ramah. Tapi ketika mendapati ada orang yang nyata-nyata menentang hadis Rasulullah SAW, mengatakan, "Da'na haddatsana," tinggalkan kita dari haddatsana, sampai kapan kita mau bicara tentang haddatsana? Maka beliau marah, semarah-marahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau sikap kita sudah seperti itu, besar pengagungan kita, kecintaan kita kepada hadis Rasulullah yang merupakan kebenaran, maka itu menjadi bukti awal kalau kita sedang berupaya meniti jalan kebenaran. Ya. Ada rasa cemburu, ada rasa marah, ya, ketika kebenaran dilecehkan, ketika kebenaran disepelekan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada contoh lain bagaimana para salaf begitu besar pengagungan dan kecintaannya terhadap kebenaran, terhadap kitabullah, terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Anas, Malik bin Anas, pemilik kitab Al-Muwatta, Muwatta Malik. Imam Malik bin Anas, "Idza kana arada an yuhadditsa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah." Kalau beliau hendak menyampaikan hadis, maka yang beliau lakukan itu berwudu terlebih dahulu. Wa yakhruj, kemudian baru keluar rumah dengan mengenakan pakaian yang terbaik. Dengan mengenakan pakaian yang terbaik. Kemudian pakai peci, labisa qalan suwatan wa masyatta lihyatahu, lalu menyisir lihyahnya, janggutnya. Ini Imam Malik. Ketika ditanyakan, "Mengapa engkau selalu seperti itu setiap kali hendak menyampaikan hadis?" Beliau menjawab, "Waqiru hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku ingin mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali hendak menyampaikan hadis, yang dilakukan adalah berwudu terlebih dahulu, baru kemudian keluar dengan mengenakan pakaian yang paling baik, memakai kolan suah, menyisir janggutnya. Hai. Dalam riwayat lain disebutkan, "Kana idza arada an yajlisa ilal hadis iktasala." Imam Malik bin Anas ketika hendak datang ke sebuah majlis tahdis, majlis penyampaian hadis, majlis ilmu, maka beliau rahimahullahu taala igtasala, mandi terlebih dahulu dari rumahnya. Wa tabakhkhara, kemudian pakai bukhur, wangi-wangian. Wa tatayyaba, pakai minyak wangi. Ini kebiasaan Malik bin Anas.
Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pengagungan para salaf sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu terhadap yang namanya kebenaran. Datang majelis ilmu, mandi dulu. Seger badan, pakai pakaian yang rapi, kemudian duduk di majelis ilmu. Insyaallah, ana yakin semuanya sudah mandi juga di sini. Insyaallah. Ya. Sebelum berangkat, mandi terlebih dahulu, pakai wangi-wangian, ya. Nah, rapi. Kenapa? Karena majlis yang akan didatangi adalah majlis ilmu. Majlis yang di dalamnya dibacakan qala Allah, qala Rasuluhu. Sebagai bentuk pengagungan terhadap majlis tersebut, maka seseorang datang dalam keadaan sudah rapi, dalam keadaan yang baik, ya. Mandi, pakai minyak wangi, nah, bersih dan seterusnya. Ini Imam Malik rahimahullahu taala. Bahkan disebutkan di majelis Imam Malik itu tidak ada suara yang keras. Enggak ada seorang pun yang mengangkat suaranya. Itu juga sama dalam rangka mengagungkan kebenaran. Ya. Dalam rangka mengagungkan kebenaran. Karena Allah dalam Al-Quran juga menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Jadi majlisnya Imam Malik bin Anas itu majlis yang tenang, majlis yang khudu, majlis yang fokus semuanya. Ya. Ini majlis para salaf. Dan pada umumnya memang seperti itu majlisnya. Bukan majlis ilmu, tapi dari awal sampai akhir itu tertawa terus-terusan, tidak berhenti. Ya. Sebuah majlis yang diadakan di masjid, di tempat yang baik, bukan majlis di lapangan sepak bola, ya. Tapi di masjid. Nah, semua yang hadir betul-betul khusyuk, khudu, nah, khidmat di majlis tersebut. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian upaya yang kelima dalam kita meniti jalan kebenaran adalah yajibut tamassuku bil haqq was tsabat alaihi. At-tamassuk bil haqq was tsabat alaihi. Berpegang teguh kepada kebenaran itu dan kokoh di atasnya. Berpegang teguh pada kebenaran itu dan kokoh di atasnya. Ini yang kelima. Pertama, mengimani kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Yang kedua, mengikuti kebenaran. Yang ketiga, berserah diri di hadapan kebenaran. Yang keempat, mengagungkan dan mencintai kebenaran. Yang kelima, berpegang teguh kepada kebenaran dan kokoh di atasnya. Ini. Poin yang kelima ini, meskipun secara urutan yang kelima, tetapi sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Berpegang teguh kepada kebenaran dan kokoh di atasnya. Karena mempertahankan sesuatu itu lebih sulit. Mempertahankan sesuatu itu lebih sulit. Setelah kita mampu menggapai sesuatu, nah untuk mempertahankannya ini biasanya cenderung lebih sulit. Kalau orang untuk bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, maka dia akan berkorban. Dia akan bersungguh-sungguh supaya memang betul-betul bisa dapat. Tapi biasanya ketika sudah dapat, banyak yang tidak perhatian. Akhirnya apa yang didapatnya itu hilang kembali. Ini hal yang sangat disayangkan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebenaran kepada kita, kita mengimani kebenaran, kita mengikuti kebenaran, kita tunduk patuh berserah diri di hadapan kebenaran, kita mengagungkan kebenaran. Berikutnya yang wajib untuk kita lakukan adalah pegang kuat-kuat kebenaran itu. Kokoh di atasnya. Jangan ragu. Kokoh di atasnya apapun yang terjadi. Resiko apapun yang akan datang. Pegang kuat-kuat kebenaran itu dan kokohlah di atasnya. Ini persis seperti pesan yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya di Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-42. Allah berfirman, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika
innaka ala siratim mustaqim. Fastamsik, berpegang teguhlah kepada apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Innaka ala siratim mustaqim, karena sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sunnah kepada kita, maka kewajiban kita adalah istamsik, pegang kuat-kuat sunnah itu. Dan kita harus yakin bahwa kita ketika berada di atas sunnah berarti berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, berada di atas Islam. Karena siratal mustaqim adalah Islam, Islam adalah kebenaran, kebenaran adalah apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pegang kuat-kuat, istamsik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengkufuri taghut, menolak segala macam bentuk kebatilan, tidak mau mendekati kebatilan, membebaskan diri dari kebatilan, wa yu'min billah, kemudian beriman kepada Allah, berpegang kepada kebenaran, mengimani kebenaran, mengikuti kebenaran, tunduk patuh berserah diri di hadapan kebenaran, mengagungkan kebenaran, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh kata Allah, ia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Tali ini tidak mudah putus. Tali ini betul-betul kuat. Tapi keberadaan tali ini tidak sebanyak tali-tali yang lainnya, karena tali tersebut hanya satu. Maka jadilah kita sebagai orang yang memegang tali tersebut. Jangan memegang tali-tali yang lainnya. Nah, persis seperti ketika Nabi mengatakan sambil membuat garis lurus, hadza sabilullah. Ini jalan Allah, satu. Wa hadhihi subul. Adapun garis-garis yang ini, jalan-jalan lain, itu namanya subul. Di setiap jalan-jalan itu ada setan yang menjadi penyerunya. Jalan Allah hanya satu. Oleh karena itu sering para ulama mengatakan al-haqqu wahid la yata'addad. Kebenaran itu hanya satu dan tidak berbilang. Ya. Siapa bilang kebenaran itu berbilang? Tidak, kebenaran hanya satu. Wal haqqu, kebenaran itu sesuatu yang mutlak. Siapa bilang kebenaran itu sesuatu yang relatif? Tidak, kebenaran hanya satu. Maka istamsik, berpegang teguhlah kepadanya. Siapa yang mengkufuri taghut, meninggalkan kebatilan, tidak berpegang teguh kepada kebatilan, kemudian beriman kepada kebenaran, mengikuti kebenaran, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang paling kuat. Ya, jangan dilepaskan. Jangan dilepaskan. Namun ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, hal lain yang perlu untuk kita waspadai ya, adalah bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada orang-orang yang berpegang dengan kebenaran. Ahlul haq yumtahanun. Ahlul haq, orang-orang yang berpegang dengan kebenaran itu akan senantiasa diuji. Seperti dulu ashabul ukhdud diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Ya. Oleh karenanya Allah mengingatkan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mereka mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan beriman? Mereka tidak akan diuji, mereka tidak akan dicoba oleh Allah untuk membuktikan sejauh mana keimanannya? Ini sebuah pertanyaan yang bernada pengingkaran. Jangan sampai ada yang menganggap seperti itu. Setiap orang yang menyatakan iman kepada Allah, mengimani kebenaran, mengikuti kebenaran, pasrah di hadapan kebenaran, mengagungkan kebenaran, berpegang teguh kepada kebenaran, itu pasti akan diuji sejauh mana komitmennya. Maka ahlul haq yumtahanun. Ahlul haq itu akan diuji,
Akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Para ulama ahlul haq dari sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka melewati ujian, melewati fitnah. Banyak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus berhadapan dengan sekian ujian yang berat. Ada ujian yang menimpa langsung dirinya, ada ujian yang menimpa keluarganya, ada ujian yang menimpa anaknya, ada ujian yang menimpa harta bendanya, ada ujian ini, ujian itu, banyak sekali para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Makanya saya katakan tadi, meskipun di urutan ini, poin ini, upaya ini urutan yang kelima, tetapi ini hal yang penting. Karena banyak orang yang lalai. Ketika sudah merasa ada di atas kebenaran, merasa sudah mengenal sunnah, kemudian lalai. Tidak berusaha untuk menjaganya, tidak berusaha untuk istiqomah di atasnya, sehingga banyak yang termakan fitnah ketika fitnah datang. Banyak yang termakan ujian ketika ujian datang. Ini yang dikhawatirkan. Ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang beribadah kepadanya tetapi di tepi. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia itu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi posisinya di tepi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau ditimpa kebaikan, enggak ada fitnah, enggak ada ujian, enggak ada cobaan, merasa nyaman. Wa in asabathu fitnatun, tetapi kalau ditimpa fitnah, ujian, cobaan, inqalaba ala wajhi. Berbelok, ya, menyimpang. Khasirat dunya wal akhirah. Kata Allah, yang seperti ini adalah kerugian di dunia dan akhirat. Wa huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya ujian, cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah demi fitnah yang dirasakan oleh ahlul haq, itu dalam rangka menguatkan ahlul haq. Dalam rangka menguatkan ahlul haq. Dan akan terpisahkan nanti mana yang benar-benar berpegang di atas al-haq dan mana yang tidak. Kalau tanpa ada ujian, tanpa ada cobaan, tanpa ada fitnah, maka nggak akan pernah ada tantangan. Kita tidak akan pernah tahu seberapa besar keimanan kita kepada Allah. Kita tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatan manhaj kita. Tapi dengan adanya fitnah, dengan adanya ujian, dengan adanya cobaan, kita bisa mengukur diri. Oh, sebesar ini kekuatan manhaj kita. Ya. Oh, seperti ini kehebatan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ujian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ya, fitnah demi fitnah dilalui. Imam Ahmad rahimahullahu taala, imam ahli sunnah wal jamaah, ya, dalam perjalanan hidupnya mendapatkan fitnah yang luar biasa. Fitnah khalqul Quran. Fitnah di mana semua orang dipaksa untuk menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menampakkan kekokohannya. Menampakkan kekokohannya, menampakkan kekuatannya. Demikian juga Imam Affan bin Muslim. Imam Affan bin Muslim juga sama, diuji, diberi cobaan. Ada fitnah yang terjadi saat itu, mengukur sejauh mana kekuatannya, sejauh mana akidahnya, kebenaran akidahnya, sejauh mana kekokohan manhajnya. Fitnahnya sama, fitnah tentang khalqul Quran. Semua orang dipaksa untuk menyatakan Quran adalah makhluk. Tetapi Imam Affan bin Muslim juga lagi-lagi menampakkan kekokohannya, menampakkan keistiqomahannya, kekuatannya, kesabarannya. Bahkan Affan bin Muslim ini diancam oleh pemerintah setempat, kalau kamu tidak mau mengatakan Quran adalah makhluk, maka gaji yang kamu terima dari Baitul Mal setiap bulan sebanyak 1000 dinar akan dihentikan.
Diputus, kamu tidak akan mendapatkan gaji dari Baitul Mal sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar sekarang berapa? 1 dinar berapa? Kurang lebih lah ya. 1000 dinar. Di stop gajinya dari Baitul Mal. Affan bin Muslim. Sampai-sampai ketika pulang ke rumah, karena memang Affan bin Muslim ini tidak menggubris ancaman itu, ia tetap mengatakan Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Pulang ke rumah dalam keadaan tidak membawa uang, maka istri-istrinya, bukan istri-istrinya, berarti punya istri lebih dari 1. Istri-istrinya kemudian mencela beliau. Gimana kita bisa hidup kalau gajimu ditahan? Kamu tidak menerima gaji lagi setiap bulan sebanyak 1000 dinar. Dengan apa engkau akan menafkahi kami? Kata istri-istrinya. Ya. Wa subhanallah. In tansurullah yansurkum. Kalau engkau membela agama Allah, Allah akan membelamu. Persoalannya tinggal keyakinan saja. Persoalannya sejauh mana keimanan yang tertanam di dalam dada. Pulang ke rumah dalam keadaan tidak membawa apapun. Istri-istrinya mulai komen. Biasa kan lumrah wanita zaman dulu zaman sekarang ya nggak beda. Kalau soal apa? Soal bicara, soal ngoceh ya kan? Pulang ke rumah nggak bawa apa-apa. Oh mas, gimana begini-begini. Sama, nggak ada bedanya. Apalagi kalau sekarang itu kan ada istilah, ada uang abang disayang, ya nggak ada uang abang ditendang. Bergeraklah, bersungguh-sungguh cari nafkah supaya kami bisa makan, kan begitu. Kalau datang ke rumah pulang bawa penghasilan yang kurang, disikapi dengan beda. Tapi ketika pulang ke rumah membawa hasil yang banyak, menggembirakan, semuanya serba terbuka. Ya. Ini yang jadi masalah. Kalau kita bawa sesuatu semuanya serba terbuka, tapi ketika kita tidak membawa sesuatu apapun, aneh, jadi nyaris tertutup semuanya. Ini zaman sekarang wanita. Lah, zaman salaf juga seperti itu, tidak jauh beda. Wanita sama semuanya, seperti yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naqisatu aqlin wa dinin, kurang akal, kurang agama. Ketika Affan bin Muslim pulang ke rumah, lamahu nisa'uhu, istri-istrinya mulai berkomentar. Tapi subhanallah, Affan bin Muslim tidak ciut hatinya. Keimanannya malah semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Kemudian dibuka oleh Affan bin Muslim. Masuk seorang laki-laki membawa sebuah bungkusan. Diberikan kepada Affan bin Muslim. Kemudian Affan bin Muslim mengambil bungkusan itu lalu dibuka. Dan ternyata isinya 1000 dinar. Isinya berapa? 1000 dinar. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang itu mengatakan kepada Affan bin Muslim, sabbatakallah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala semakin mengokohkanmu. Dan setiap bulan ada 40 orang yang menafkahi Affan bin Muslim. Jadi sekalipun di Baitul Mal di stop, tetap ada orang. 40 orang yang begitu getol, rajin ngasih nafkah ke Affan bin Muslim. Setiap bulan datang 1000 dinar, datang 1000 dinar, datang 1000 dinar. Sehingga tidak jadi masalah. Semakin kokoh keimanannya. Tapi ini kapan? Kapan ini terjadi? Setelah ada ujian. Dan setelah menampakkan kekokohan. Ya kalau kita diuji saja enggak. Lo pengennya seperti itu. Ya enggak bisa. Ya. Tapi kan anak di atas al-haq ini. Pengennya ada orang yang datang kasih sumbangan. Semoga Allah mengokohkanmu. Harus ada perjuangannya. Mana bukti nyatanya? Kamu berada di atas kebenaran sampai sejauh mana? Seperti apa fitnah ujian yang telah kamu lewati? Kan begitu.
Karena besarnya pahala itu selalu disesuaikan dengan besarnya apa? Ujian, besarnya cobaan. Semakin besar fitnah, ujian, cobaan, akan semakin besar pula pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di zaman para salaf nampak banyak orang-orang yang seperti itu keadaannya. Sampai Imam Hilal ibnul Ala beliau mengatakan, "Mannallah ala hadhil ummah bi arba'atin fi zamanihim." Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan untuk umat ini 4 orang. Adanya 4 orang yang saleh, yang kokoh di atas kebenaran. Di antaranya adalah pertama, hadirnya sosok Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tafaqqaha bi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat mumpuni keilmuannya tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kehadiran Imam Ahmad rahimahullahu taala yang begitu kokoh, kuat ketika menghadapi apa? Fitnah. Berikutnya kehadiran Yahya bin Ma'in. Kehadiran Yahya bin Ma'in yang membersihkan hadis dari segala macam bentuk kebohongan dan kedustaan yang dibuat oleh orang-orang yang membawa kebatilan. Lalu berikutnya kehadiran Al-Qasim bin Salam. Kehadiran Al-Qasim bin Salam yang dikenal dengan nama Abu Ubaid. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, di mana beliau selalu menjelaskan berbagai makna-makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para salaf dianugerahi orang-orang yang seperti itu. Di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang seperti itu. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Imam Yahya bin Ma'in, ada Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Di tengah-tengah kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, juga alhamdulillah Allah masih memberikan anugerah adanya para ulama yang kokoh, yang kuat. Ada yang mumpuni dalam bidang ilmu hadis, dalam bidang fikih, dalam bidang akidah. Ada juga para ulama yang begitu kokoh di atas kebenaran, membantah setiap orang yang membawa kebatilan. Walhamdulillah. Ya. Walhamdulillah. Ini adalah sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ya. Karena yang namanya fitnah, ya, ujian, cobaan, itu sudah menjadi sunnatullah. Ya. Sudah menjadi sunnatullah. Nah, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Asyaddun nas bala'an al-anbiya." Manusia yang paling berat ujian cobaannya adalah para anbiya. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian orang-orang yang paling baik, lalu orang-orang yang baik. Yubtalar rajulu ala hasbi dinihi. Seseorang itu akan diuji, dicoba sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'uhu. Kalau seandainya agamanya kuat, maka kuat pula ujian dan cobaannya. Wa in kana fi dinihi riqatan, dan kalau seandainya agamanya lemah, yubtala ala hasbi dinihi, maka dia akan tetap diuji sesuai dengan kadar kekuatan agama yang ada pada dirinya. Jadi kita tidak bisa menghindar dari yang namanya ujian, yang namanya cobaan, yang namanya fitnah. Namun setidaknya kita dapat mengambil faidah dari sekian banyak ujian, sekian banyak cobaan, sekian banyak fitnah yang terjadi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara faidah dari adanya fitnah, ujian dan cobaan itu, yang pertama adalah tarbiyatu ashabil iman. Adanya fitnah, ujian, cobaan ini dalam rangka mendidik ahlul iman. Dalam rangka mendidik ahlul iman, orang-orang yang beriman. Wa tamkhisun ma fi qulubihim, dan membersihkan apa yang ada dalam hati mereka. Jadi pada dasarnya kebaikan, bukan keburukan. Adanya ujian, cobaan, fitnah, itu ternyata dalam rangka mendidik ashabul iman.
pendidikan bagi kita orang-orang yang beriman, pendidikan bagi kita orang-orang yang menyatakan iman kepada kebenaran, mengikuti kebenaran, berpegang teguh di atas kebenaran. Kemudian yang kedua, faidah yang kedua adalah takfirus sayyi'at. Fitnah, ujian, cobaan itu ternyata dapat menggugurkan kesalahan. Nah, dapat menggugurkan kesalahan, menggugurkan dosa. Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazin wala ghammin wala adan hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Nah. Tidaklah seorang muslim ditimpa kesulitan, kepayahan, kesedihan, gangguan, atau ada duri yang menusuknya, melainkan semua itu akan menjadi sebab Allah menghapuskan dosa-dosanya. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, faidah dibalik adanya fitnah, ujian, cobaan adalah tathhirus saffil mu'min min ulaika alladziina yad'una al-iman wa intisaba iddi'anan. Membersihkan barisan orang-orang yang beriman. Membersihkan barisan orang-orang yang beriman dari keberadaan orang-orang yang hanya mengaku-ngaku beriman. Membersihkan ahlul haq dari orang-orang yang sebenarnya hanya mengaku di atas kebenaran. Dengan adanya fitnah akan terpisah mana yang benar keimanannya, benar-benar berpegang teguh kepada kebenaran, dan mana yang tidak. Kemudian yang keempat, tamyizus shadiq min ghairihi. Yang keempat, tamyizus shadiq min ghairihi. Membedakan antara yang jujur dengan yang tidak jujur. Antara yang jujur dengan yang tidak jujur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah ayat 214 terkait dengan hal ini, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallah qarib. Am hasibtum, apakah kalian akan mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga, masuk ke jannah dalam keadaan belum datang kepada kalian ujian, fitnah, cobaan seperti yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian, di mana mereka ditimpa kesulitan, keguncangan, fitnah yang dahsyat, sampai-sampai orang-orang yang beriman, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallah qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Kalimat ini menggambarkan betapa dahsyatnya fitnah yang telah mereka lalui, betapa dahsyatnya ujian dan cobaan yang telah mereka lalui. Kalau kita tidak seberapa fitnah yang kita lewati, ujian dan cobaan yang kita lewati, tidak seberapa. Dalam dakwah kita salafiyah juga sama. Memang betul banyak fitnah yang terjadi menimpa dakwah salafiyah ini, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan fitnah-fitnah yang telah menimpa orang-orang sebelum kita, para salafus saleh. Ada banyak fitnah yang telah kita lewati, dari mulai fitnah qutbiyah sururiyah. Ada orang-orang dikenal dulunya di atas sunnah, kemudian terjerumus ke dalam fitnah itu, seperti Abu Ishaq Al-Khuwaini. Kemudian juga Abdul Malik Ramadhani, pemilik kitab Madarikun Nawar yang dipuji oleh Syekh Ubaid
kitab tersebut kitab yang sangat baik, tetapi kemudian diperingatkan, ditahdzir oleh Syekh Ubaid orangnya. Kenapa? Karena jatuh dalam fitnah qutbiyah sururiyah. Setelah itu muncul lagi fitnah haddadiyah. Ada nama-nama beken yang dulu dikenal di atas sunnah, tapi jatuh terjerumus ke dalam fitnah itu, tidak kokoh, tidak kuat. Ada nama Falih Al-Harbi, ada nama Fauzi Al-Athari. Semuanya dulu dikenal sebagai masyayikh di atas sunnah, tapi datang fitnah itu tidak kokoh, jatuh ke dalamnya. Datang lagi fitnah Hajuri, di mana fitnah ini apinya dinyalakan oleh Yahya bin Ali Al-Hajuri. Ada banyak orang yang kita kenal dulunya berada di atas sunnah, membela sunnah, tapi kemudian jatuh ke dalam fitnah ini, fitnah Hajuri. Setelah itu datang lagi fitnah Tamayyul, fitnah orang-orang yang menampakkan kelembekan dalam manhaj. Ada nama-nama beken, bahkan sebagiannya pernah diundang dan datang ke Indonesia, jatuh dalam fitnah itu. Seperti Ali Hasan Al-Halabi, ada lagi sosok Abul Hasan Al-Halabi, ada lagi Muhammad Al-Imam. Belum sampai di situ, muncul lagi fitnah yang lain, fitnah Musafiqah, fitnah yang apinya dinyalakan oleh Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Muncul nama-nama syekh yang dulunya di atas sunnah membela Muhammad bin Hadi yang nyata-nyata berada di atas kesalahan. Ada nama Adil Mansur, ada nama Ruzaik Al-Qurashi, ada nama Usamah Al-Amri yang dulu pernah datang ke sini. Ada juga nama Muhammad Al-Anjari, ada nama Ahmad Bazmul, Muhammad Bazmul. Ya, ada Usamah Al-Ataya yang dulu diperingatkan, ditahdir oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Ditahdir, diperingatkan bahwa Usamah Al-Ataya ini adalah orang yang membahayakan dakwah salafiyah. Syar, jelek. Tapi kemudian dipuji karena apa? Karena membela dirinya. Dipuji karena membela dirinya. Muncul lagi sosok yang bernama Khalid bin Abdurrahman Al-Misri yang baru-baru ini mencela Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, mengatakan bahwa Syekh Rabi punya sifat-sifat khawarij. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala salamata wal afiyah. Setiap fitnah yang datang pasti akan memberikan sebuah pelajaran. Setiap fitnah yang datang pasti akan memisahkan mana orang-orang yang benar-benar jujur di atas al-haq dan mana yang tidak. Karena kejujuran adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kalau orang dulu saja mereka ditimpa fitnah yang begitu besar, ya. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Lihat. Ditimpa ad-dharra, al-ba'sa, keburukan, kejelekan, zulzilu, keguncangan. Maka tentu kita pun akan melewati fitnah tersebut. Akan ada orang-orang yang tetap kokoh di atas kebenaran dan akan ada orang-orang yang terjerumus ke dalam kebatilan. Apapun fitnah yang datang pasti akan menyingkap sebuah hakikat. Fitnah apapun itu. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya, kita baru tahu setelah adanya fitnah. Karena fitnah itu selalu menyingkap hakikat. Ada orang yang pada awalnya kita kenal, Masya Allah, da'i ila sunnah bersama dengan kita, tapi terjadi sebuah fitnah keluar, meninggalkan kita semua. Waliyadzubillah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berpegang teguh kepada kebenaran, kokoh di atasnya adalah hal yang sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan. Setelah kita mengimani kebenaran, mengikuti kebenaran, pasrah di hadapan kebenaran, mengagungkan kebenaran, maka berikutnya adalah kokoh di atas kebenaran. Fitnah apapun yang datang, ya, kita harus tetap berdiri tegak di atas kebenaran. Nah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekokohannya kepada kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kelima dari adanya fitnah, ujian dan cobaan ini adalah raf'ud darajah wal manzilah. Fitnah datang dalam rangka mengangkat kedudukan di sisi, mengangkat kedudukan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, karena kita semuanya akan kembali kepada Allah.
Oleh karenanya penting bagi kita untuk tetap kokoh, kuat di atas al-haq. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk bagian yang pertama kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjut kembali setelah istirahat salat duhur. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam bissawab.